Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Yohanes de Deo, Santo Filemon dan Apollonius, Santo Julianus dari Toledo. Biografi yang pertama, Santo Yohanes de Deo. Perjalanan hidup Yohanes hingga meraih mahkota kekudusan sungguh mengagumkan. Ia lahir di Montemor of Novo, Lisabon Timur, Portugal. Nama julukannya Yohanes de Deo, yang berarti Yohanes yang diutus Allah. Diberikan oleh uskup dari Tui, Spanyol, karena karya pengabdiannya yang tulus bagi orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Pada masa mudanya, Yohanes tidak memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan kesuciannya di kemudian hari. Sebaliknya, ia menjalani suatu cara hidup yang tidak terpuji. Semasa kecilnya, ia pernah kabur dari rumah orang tuanya dan lari ke Spanyol. Di sana, Yohanes menjadi seorang gembala. Kemudian Yohanes menjadi tentara dalam perang melawan Prancis. Seusai perang itu, Yohanes menjadi anggota sebuah kelompok tentara yang ditugaskan untuk menyerang Turki. Keterlibatannya dalam perang-perang ini membuat dia tidak lagi memperhatikan kewajiban-kewajiban imannya. Ketika berumur 40 tahun, Yohanes bertobat dan kembali menjalankan kewajiban-kewajiban imannya. Untuk menebus dosa-dosanya, Yohanes pergi ke Afrika untuk membebaskan orang-orang Katolik yang dipenjarakan oleh orang-orang Moor. Ia bermaksud menjadi martir bagi orang-orang itu. Namun, atas nasihat bapa pengakuannya, Yohanes kembali ke Spanyol. Ia pergi ke Gibraltar dan menyebarkan Injil dengan menjual buku-buku rohani dan gambar-gambar kudus. Dari Gibraltar, ia berpindah ke Granada. Di sana ia mendirikan sebuah toko kecil yang menjual barang-barang kudus dan rajin menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Awal kehidupannya sebagai manusia baru di dalam Allah bermula dari sentuhan khotbah Santo Yohanes dari Avila. Khotbah ini sungguh menyadarkan dia akan kebejatan hidupnya pada masa lampau. Ia sungguh menyesal, bahkan sampai sakit dan harus berbaring di rumah sakit selama beberapa waktu. Setelah sembuh, Yohanes memutuskan untuk mengabdikan seluruh sisa hidupnya bagi kepentingan orang-orang miskin dan sakit di Granada. Untuk itu, Yohanes mengumpulkan orang-orang miskin dan yang sakit di rumahnya, di bawah tanggungan dan perawatannya sendiri. Dengan bantuan para penderma lain, ia sungguh berhasil dalam karyanya. Semua orang mengakui pengabdiannya yang tulus itu, termaksud Uskup Agung Granada dan Uskup dari Tui, Spanyol, yang memberikan julukan Yohanes de Deo. Sekali peristiwa, Yohanes mendapati seorang miskin yang terkapar hampir mati di jalan yang dilaluinya. Segera Yohanes membawa orang itu ke rumah sakit untuk merawatnya. Ketika Yohanes memandikan orang itu, ia tertegun heran karena luka-luka tembusan paku pada kedua kaki orang itu memancarkan cahaya. Sementara itu, ia mendengar seorang berkata, "Yohanes, apa yang kau lakukan untuk orang-orang sakit dan miskin ini, kau lakukan juga untuk aku." Lalu serta-merta orang sakit itu lenyap dari pandangannya. Orang sakit itu ternyata Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Yohanes sebagai seorang sakit yang tidak berdaya. Yohanes meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1550 di Granada, Spanyol.
Ia digelari beato pada tanggal 21 September 1638 oleh Paus Urbanus VIII dan ditetapkan kudus pada 16 Oktober 1690 oleh Paus Alexander VIII. Kemudian Paus Leo XIII mengangkatnya sebagai pelindung surgawi semua rumah sakit dan orang-orang sakit. Menurut kisah kuno, Filemon disuap oleh diakon Apollonius yang takut akan hukuman mati yang dijatuhkan atas dirinya untuk membawa persembahan kepada dewa-dewa dengan mengenakan pakaiannya. Hal ini kiranya dapat mengelabui mata penguasa. Di pihak lain, Filemon sendiri tentu tidak berkeberatan karena ia masih belum mengenal Tuhan Yesus dan biasa membawa korban kepada dewa-dewa itu. Tergerak oleh rahmat Allah, sekonyong-konyong Filemon berubah pendirian dan mengaku beriman kepada Tuhan Yesus. Menyaksikan hal itu, Apollonius menyesali perbuatannya, lalu bertobat. Mereka berdua kemudian dibunuh secara bersamaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Biografi yang ketiga, Santo Julianus dari Toledo. Sejak masa mudanya, Julianus mengikuti pendidikan di Toledo di bawah bimbingan Santo Eugenius II. Pendidikan itu berhasil menanamkan dalam dirinya benih panggilan hidup membiara. Julianus kemudian masuk biara di Agli dekat Toledo. Pendidikan lanjutan di biara ini mengantarkan dia menjadi seorang ahli ilmu ketuhanan dan seorang pemimpin yang bijaksana. Bakat-bakatnya berkembang pesat. Di antara rekan-rekannya sebiara, Julianus rajin, ramah, dan rendah hati. Karena itu, Julianus kemudian diangkat menjadi pemimpin biara Agli. Pada tahun 680, Julianus ditabiskan menjadi uskup agung Toledo, Spanyol Tengah. Ia adalah uskup pertama yang memimpin seluruh Spanyol. Sebagai seorang uskup dan ahli ketuhanan, Julianus memiliki kuasa dan pengaruh yang besar di seluruh Spanyol. Julianus mengatur keuskupannya dengan bijaksana. Selama masa kepemimpinannya, Julianus mengikuti beberapa konsili gereja. Liturgi Mazarabik yang dipakai oleh semua orang Katolik Mor diperbaruinya, sehingga lebih berkenan di hati umat. Julianus meninggal dunia pada tahun 690. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman hari ini adalah, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Santo dan Santa adalah laskar Kristus, saksi Kristus. Mereka rajin berdoa, rajin bertobat, rajin bersyukur. Marilah kita mencontoh cara hidup, cara berpikir dari Santo dan Santa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.